4, 3, 2, 1, go! Alasan yang gagal. Beberapa saat setelah Adijaya pergi mencari seseorang yang diminta Parwati, Asmarini turun dari kereta kuda lalu duduk di bangku yang tersedia di depan kedai. Sementara Parwati tetap di dalam. Keberadaannya masih harus disembunyikan. Gadis mungil ini merasa bersemangat. Ini petualangan pertama setelah menikah. Dia berjanji pada diri sendiri untuk mempertahankan pernikahannya. Apapun rintangannya akan dihadapi. Selain rasa cintanya yang benar-benar tulus, dia juga merasa bersalah atas perlakuan ayahnya. Dia seperti merasa berhutang kepada Adijaya dan harus dibayar dengan jiwa raganya. Terlihat dari arah gapura desa beberapa orang menuju ke tempatnya. Mereka adalah orang-orang yang tadi mengganggu Asmarini. Kali ini bersama seorang pemuda yang pakaiannya lebih mewah. Asmarini sudah menduga hal ini. Mereka pasti kembali membawa seseorang yang lebih tinggi ilmunya dan pastinya posisinya juga. Itu dia orangnya, Juragan. Mendengar kata Juragan dan melihat pemuda itu, berarti dia yang bernama Raksana yang hendak dijodohkan dengan Parwati. Ternyata tampangnya tidak menarik sama sekali, batin Asmarini sambil tersenyum mencibir. Raksana langsung menghampiri Asmarini yang kini sudah berdiri tapi tidak memandang ke arahnya. Sejenak matanya menggerayangi tubuh mungil si gadis. Oh, jadi kau yang telah membuat mereka luka-luka, cantik juga. Kedua mata Raksana menatap nakal. Dia menelan ludahnya dan jakunnya naik turun. Seperti melihat santapan yang lezat. Iya? Kenapa? Tidak terima. Balas Asmarini santai tanpa menoleh sedikitpun. Tidak peduli juga tatapan nakal pemuda itu. Dasar otak kotor, umpatnya dalam hati. Tentu saja, kau harus menerima hukuman dariku atas perbuatanmu. Hukuman? Potong Asmarini. Siapa yang salah? Mereka yang salah. Kali ini Asmarini menatap tajam pemuda di hadapannya. Raksana masih menyunggingkan senyum sinis. Oh, kau berani padaku. Tukas Raksana. Tidak ada orang yang bisa melawanku dan menentang kehendakku. Wajahnya berubah garang. Jadi aku harus bagaimana? Harus pasrah saja begitu ditindas oleh mereka. Nada bicara Asmarini sengaja dibuat-buat tapi dengan wajah ketus. Rupanya kau minta disumpal mulutnya. Coba kalau kau mampu. Raksana langsung melepaskan serangan tapak. Dia tidak tanggung-tanggung mengerahkan tenaga dalamnya. Melihat keadaan anak buahnya cukup memberikan keterangan tentang kekuatan si gadis. Tapi dia tetap yakin bisa melumpuhkan gadis mungil ini. Sebenarnya dia tidak ingin melukai si gadis karena tertarik pada bentuk tubuhnya yang indah walau mungil. Dia penasaran, sangat jarang ada gadis yang seperti ini. Serangan pertama ini hanya mengenai udara. Asmarini mampu menghindar saat tapak itu hampir mengenai wajahnya. Posisi si gadis belum bergeser sedikit pun saat serangan susulan tiba. Sampai 7 serangan dalam 3 kejap, Asmarini mampu mengelak tanpa menggeser kedua kakinya. Tubuhnya meliuk indah membentuk jurus tarian Japati. Anak buah Raksana sampai terpana melihatnya. Apalagi Raksana yang berhadapan langsung. Dia harus menahan hasratnya. Sebenarnya aku ingin langsung menghadapi ayahmu yang katanya orang paling sakti di desa ini. Ponga Asmarini memancing sambil terus menghindar. Melawanku saja belum tentu kau mampu.
Dengkus Raksana meningkatkan kecepatan serangan. Kejap kemudian dia merasa salah berucap. Wajahnya bersemu merah. Apa tidak terbalik? Sudah berapa jurus kau keluarkan tapi tidak mampu menyentuhku? Raksana geram. Yang dikatakan si gadis memang benar, dia belum sekalipun menyentuhnya dengan serangan. Padahal sudah meningkatkan tenaga dan kecepatan. Ejekan si gadis berhasil membuat hatinya panas. Sebaiknya kembali saja dan memohon pada ayahmu. Selesai bicara begitu Asmarini melihat celah lawan dan langsung dimanfaatkan. Kaki kanannya membuat gerakan menendang dari bawah ke atas. Serangan cepat yang tidak mampu dihindari Raksana. Duk! Pinggang kiri pemuda ini serasa remuk. Badannya terbanting ke kanan hampir jatuh kalau tidak segera menyeimbangkan diri. Jarak yang menjauh karena tendangan dimanfaatkan untuk menarik napas dan mengerahkan tenaga lagi. Cuma segitu. Asmarini tersenyum mengejek. Raksana semakin murka. Dia melihat ke anak buahnya, memberi isyarat agar membantunya. Tapi mereka tampak ragu. Sebelumnya mereka dibuat kewalahan walau jumlahnya lebih banyak. Bukankah kau lebih hebat dari anak buahmu? Kenapa masih minta bantuan? Ejekan Asmarini semakin membuat mukanya merah. Hatinya panas. Tidak pernah ada orang yang berani menghinanya sebelumnya. Tapi gadis ini sama sekali tidak merasa takut. Mungkin benar hanya ayahnya yang mampu menandingi. Tapi masa semuda ini ilmunya sudah tinggi. Siapa gurunya? Raksana kertakkan rahang. Tidak ingin mendapat malu di depan anak buah sendiri, akhirnya dia kembali menyerang dengan tenaga penuh. Kali ini dia keluarkan senjata goloknya yang lebih besar daripada punya anak buahnya. Terang! Entah kapan Asmarini menarik pedangnya, tahu-tahu sudah menangkis sabetan golok lawan. Golok besar bergetar saat beradu dengan pedang bunga emas. Gadis ini masih tetap kokoh berdiri. Tangan Raksana yang memegang golok juga bergetar. Dia tidak percaya pedang ramping itu mampu menahan senjatanya. Tapi dia tidak memikirkannya lagi. Dia terus memutar dan menebaskan goloknya sesuai dengan pola gerak jurus yang dipakai. Jurus andalan pula. Angin menderu dari gerakan senjata besar ini. Sepertinya Raksana sudah sempurna menguasai jurus ini. Dia tidak kesulitan sama sekali menggunakan golok yang bobotnya lebih berat lipatan kali dari senjata biasa. Tapi sayang, sampai sejauh ini dia tetap belum bisa menyentuh lawan. Bahkan sekadar merobek baju atau memutus sehelai rambut. Asmarini begitu lincah. Gadis ini seperti mendapatkan kekuatan baru setelah beberapa kali menggunakan pedang bunga emas. Dan seperti biasa, aroma harum memenuhi udara tempat pertarungan berlangsung. Aroma harum yang entah bagaimana dibuatnya, Asmarini sendiri tidak mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu dia belum menemukan dirinya ketika adu tanding melawan Sekar Kusuma. Sekarang perasaannya semakin mantap. Terang! Plak! Dua senjata kembali beradu sangat keras. Menimbulkan getaran yang juga keras. Asmarini baru tersurut 3 langkah ke belakang. Sementara Raksana lebih parah. Sosok Raksana terpental hingga menghantam pagar pembatas. Goloknya patah sedikit di bagian atas. Dia tidak percaya dengan yang dialaminya. Benturan senjata itu membuat dirinya luka di bagian dalam. Darah menetes di sudut bibirnya. Dengan menopang pada goloknya Raksana bangun perlahan karena menahan sesak di dada.
Beberapa anak buahnya segera membantu lalu memapah majikan mereka pergi dari tempat itu. "Kau akan menerima balasannya," teriak Raksana. "Baguslah, aku tunggu ayahmu dan sekalian guru ayahmu," tantang Asmarini mencibir. Asmarini menarik napas lega. Di sebelah sana rombongan Raksana berpapasan dengan Adijaya yang berjalan bersama seorang pemuda. "Pasti suamiku juga mengalami hambatan di sana." Asmarini tersenyum manis meskipun Adijaya masih agak jauh. Dia akan menceritakan kejadian barusan dengan antusias. "Terima kasih buat yang udah mendukung novel ini. Semoga selalu diberikan rizki yang melimpah di masa pandemi ini. Amin." Rencana Adijaya membawa pemuda yang bernama Kantadalu masuk ke dalam kedai. Sedangkan Asmarini memanggil Parwati turun. Parwati langsung menghambur memeluk Kantadalu sambil menangis tersedu-sedu. Dari sini Adijaya dan Asmarini tahu, mereka sepasang kekasih. "Kau harus selamat, jangan sampai berdebah itu menemukanmu. Tenanglah, aku akan melindungimu," janji Kantadalu. Ketika Kantadalu dan Parwati saling mencurahkan rasa, di tempat lain Asmarini sedang menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. "Ayahnya Raksana pasti lebih sakti lagi, Dinda harus tingkatkan tenaga dalam. Aku bisa membantu supaya Dinda cepat mendapatkannya." Senyum Asmarini mengembang lebar ketika mendengarnya. Lalu dia pun memeluk suaminya. Sang suami mengerti keinginannya. Membantu masalah desa Rancawangi tanpa melibatkan suami. Dia tahu kesaktian Adijaya tak bisa diukur. Dia juga sudah melihat kedahsyatan salah satu ilmu suaminya. Tentunya akan sangat mudah membereskan urusan ini. Tapi sikap Adijaya memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan sendiri. Lagi pula tidak perlu khawatir saat menemukan kesulitan. Sang suami pasti langsung turun tangan. Beberapa saat kemudian mereka berempat telah duduk melingkari satu meja. Adijaya sudah menjelaskan tentang kakaknya Parwati yang masih di luar desa dan kini sedang diburu oleh anak buah Raksana. Kakang Liwa tidak sendiri, dia bersama dua temannya. Jelas Parwati tahu karena sebelumnya pernah bentrok dengan kakaknya demi membatalkan perjodohan. Adijaya dan Asmarini pernah melihat mereka sewaktu mengejar Parwati. "Aku akan mencari mereka." Kantadalu tampak antusias. "Aku tahu di mana mereka berada." Maksudnya dia tahu kemana mereka akan pergi. "Hindari bentrok dengan anak buah Raksana," saran Parwati. Kantadalu mengangguk mantap lalu pamit segera melakukan tugasnya. Sementara Parwati kembali ke dalam kereta kuda. Beberapa saat kemudian kereta kuda Adijaya dipindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi. Sebelumnya Asmarini menjanjikan kepada pemilik kedai jika sampai Rusap Karena menjadi sasaran kemarahan anak buah Raksana, maka dia akan menjamin ganti rugi. Di rumah lurah yang kini dikuasai Raksana. Pemuda ini baru saja menerima penyaluran tenaga dalam untuk pemulihan dari ayahnya. Wajahnya menyiratkan dendam yang begitu dalam. "Belum sehari kau berkuasa di sini, sudah mendapat gangguan seberat ini," ujar Ki Somara. Dia tidak percaya seorang gadis mungil mampu mengalahkan anaknya. "Ayah coba hadapi saja sendiri, aku yakin di belakang dia ada orang yang lebih kuat." Raksana mendengkus marah lalu meninggalkan ruangan menuju kamar tempat dikurungnya Utari. Gadis ikut terikat di atas tempat tidur dalam keadaan terlentang. Utari menangis tiada henti-hentinya. Pagi tadi,
Begitu keluarga Raksana mengambil alih posisi ayahnya, pemuda otak bejat itu langsung mengurung dirinya bahkan merenggut kesuciannya. Sekarang, kemarahan akibat kekalahan dari Asmarini dilampiaskan kepada Utari dengan meluapkan nafsunya. Gadis malang ini hanya mengutuk dalam hati perbuatan bejat pemuda yang tak disangka membawa bencana buat keluarganya. Di ruang depan, Ki Somara memasang raut muka dingin. Sebelum Raksana kembali dengan membawa luka. Beberapa anak buahnya melaporkan tentang seorang pemuda yang kebal senjata, bahkan mampu mematahkan golok. Menurut mereka pemuda itu bukan warga desa sini. Mereka curiga dia membantu orang-orang Ki Wardana yang masih berkeliaran di luar, karena pemuda ini menjemput salah satu warga desa. Gadis yang melukai Raksana dan pemuda kebal, apa mereka ada hubungannya? Pikir Ki Somara. Lelaki parubaya ini sempat berpikir ingin meminta bantuan gurunya. Tapi dia akan malu nantinya, masa menghadapi pemuda seumuran anaknya saja sampai meminta bantuan. Tapi mengingat luka yang diderita anaknya, juga laporan anak buahnya telah membuatnya membayangkan betapa hebatnya kekuatan dua anak muda itu. Sementara tak mungkin laporan anak buahnya dibuat-buat karena sebelumnya dia tidak menerima laporan tentang kegagalan. Mereka selalu membawa kabar memuaskan sebelum hari ini. Apa karena selama ini dia merasa paling sakti di desa-desa yang terletak di sekitar sini, sehingga selalu meremehkan orang lain? Yang pasti sekarang dia akan menghadapi kekuatan yang mengimbanginya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ki Somara memerintahkan agar sebagian anak buahnya ditarik untuk menjaga rumah ini. Untuk sementara dia tidak akan cari masalah dengan menyatroni gadis itu. Dia lebih baik menunggu musuh datang. Sementara di kamar kurungan, Utari terkulai tak sadarkan diri setelah mendapat pelecehan beberapa kali. Sedangkan wajah Raksana tidak menunjukkan rasa puas. Hatinya masih kesal. Malam mulai merambat, suasana desa makin mencekam. Warga desa tetap bertahan di dalam rumah. Bahkan ada yang tidak menyalakan penerangan. Anak buah Raksana yang tidak tahu berapa banyak jumlahnya selalu ada di mana-mana mencari sasaran kesewenang-wenangan. Namun, dari arah yang luput dari pantauan anak buah Raksana terlihat beberapa orang mengendap-endap ke segala arah. Mereka menuju rumah-rumah yang sepertinya sudah direncanakan. Mereka menemui pemilik rumah secara sembunyi-sembunyi dari pintu belakang. Agak lama mereka berbicara dengan pemilik rumah sebelum akhirnya diperbolehkan masuk. Kemudian dari rumah-rumah itu mereka membawa 1-2 orang, kemudian berkumpul di titik semula saat memasuki desa. Setelah terkumpul semua mereka segera meninggalkan desa. Mereka adalah Sudaliwa, Kantadalu dan kawan-kawan menjemput beberapa pemuda lain. Dibawa ke suatu tempat untuk merencanakan penyerangan kepada keluarga Raksana. Setelah sampai di tempat berkumpul, ternyata semuanya berjumlah 8 orang termasuk Sudaliwa dan Kantadalu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki kepandaian silat walau bukan tandingan Raksana. Kita akan bergerak secara senyap, sedikit demi sedikit menghabisi anak buah mereka sampai tak bersisa, jelas Sudaliwa. Urusan ayah dan anak itu biar sepasang pemuda itu yang mengatasi, sambung Kantadalu. Kantadalu yakin Adijaya dan Asmarini tidak akan menolak dimintai bantuan. Dia juga telah menceritakan kehebatan Adijaya yang menurutnya mampu menandingi Ki Somara sekalipun.
Sore tadi Kantadalu langsung berhasil menemukan Sudaliwa sesuai dugaannya. Setelah memberitahu tentang kabar Parwati, mereka langsung merencanakan langkah yang akan ditempuh. Yang pertama adalah mengumpulkan pemuda yang mempunyai kepandaian. Jangan lupa, tarik teman-teman yang belum bergabung. Kita tahu, lawan lebih unggul. Tapi kalau kita kompak dan bergerak sesuai rencana, pasti desa kita akan bebas dari penindasan mereka. Kata Sudaliwa lagi memberi semangat. Keadaan desa yang seperti mati tanpa penghuni, apalagi anak buah Raksana yang hanya fokus pada kesenangan. Membuat mereka tidak awas ketika satu sosok melesat dari satu atap rumah ke atap lain begitu ringan dan tanpa menimbulkan suara. Sosok ini berani menampilkan dirinya alias tidak menutupi wajahnya dengan kain atau topeng. Dia melesat ringan menuju rumah Ki Lurah. Rambutnya berkibar menghiasi langit malam yang hitam. Sudah lama aku tidak menggunakan ilmu peringan tubuh ini. Gumam orang ini. Senyum kecil tersungging di bibirnya yang tipis. Menyelamatkan Utari. Asmarini hinggap di atap terakhir rumah yang paling dekat dengan rumah Ki Lurah. Dia memperhatikan sekeliling tempat itu terutama rumah Ki Wardana. Udara dingin karena berada di atas tidak mengganggunya. Ternyata penjagaannya sangat ketat. Sebenarnya tadi dia menunggu seseorang entah itu siapa atau lebih bagus ayahnya Raksana datang menuntut balas lagi. Tapi tidak muncul juga setelah beberapa lama. Tidak seperti waktu kedatangan Raksana. Aku tidak akan terpancing, aku tahu mereka tidak menuntut balas agar aku menyangka mereka takut padaku. Sehingga aku dengan terang-terangan akan mendatangi mereka ke sini, terus menjebakku. Tapi Asmarini datang secara sembunyi-sembunyi. Dia datang bukan untuk menyerang. Gadis ini kembali mengitarkan pandangan. Jarak dari tempatnya ke atap tertinggi rumah Ki Wardana cukup jauh. Untuk sampai ke sana membutuhkan 2 kali lompatan. Di depannya hanya ada pohon besar yang bisa dijadikan pijakan untuk lompatan berikutnya. Tapi dia khawatir akan ketahuan, anak buah Raksana banyak berkumpul di sana. Keadaannya juga diterangi banyak damar. Walaupun bisa mengatasinya, tapi dia tidak ingin ada bentrokan. Dia hanya ingin datang dan pergi lagi dengan selamat menjalankan misinya kali ini. Sepertinya harus memutar, aku lihat di bagian belakang tidak terlalu terang. Asmarini memilih memutar. Dia melompat ke atap-atap rumah sebelah kanan yang keadaannya lebih gelap. Sampailah gadis ini di atap rumah yang letaknya di belakang rumah Ki Wardana. Jarak dari sini hanya butuh 1 lompatan untuk mencapai ke sana. Ternyata di belakang tidak ada penjagaan. Jelas mereka memang sedang menunggunya datang terang-terangan dari depan. Sekali lompat dia sudah berada di atap rumah Ki Wardana. Dengan tenang gadis ini mengecek setiap ruangan dengan cara melubangi atapnya. Walaupun sudah diberi keterangan oleh Parwati, mungkin saja orang yang dia cari berada di tempat lain. Asmarini kemudian berhenti di atas kamar yang di dalamnya terdapat seorang gadis yang diikat di atas tempat tidur. Kondisinya sangat mengenaskan. Dia melihat Raksana juga tengah berbaring di sebelahnya. Melihat kondisi si gadis, Asmarini tahu apa yang telah diperbuat manusia bejat ini. Dia mendengkus sambil geleng-geleng kepala. Binatang laknat, umpatnya dalam hati. Lalu gadis ini injak atap sampai jebol. Tubuhnya meluncur ke bawah. Mendarat tanpa menimbulkan suara.
Raksana terkejut bukan main begitu melihat Asmarini sudah berdiri di dekatnya. Belum sempat keluar suara gadis mungil ini keburu menotok leher bagian tenggorokan sehingga Raksana tersedak tak bisa bersuara. Tidak selesai sampai di situ saja, karena Asmarini melepaskan tendangan sangat keras. Duk! Keadaannya yang tidak beruntung membuat tidak bisa menghindari tendangan itu. Dia terpental sampai jatuh ke lantai. Raksana benar-benar tak bisa berteriak ketika benda keramat di antara kedua pahanya pecah akibat tendangan itu. Darah menetes ke telapak tangan yang refleks memegangnya. Kedua mata pemuda ini melotot penuh dendam kesumat. Itu hadiah untukmu yang berotak bejat. Sekejap kemudian Raksana tak sadarkan diri. Asmarini segera melepas tali yang mengikat tubuh Utari. Kakaknya Parwati ini masih dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya tampak kurus. Ada pendarahan di antara kedua pahanya. Asmarini memanggul tubuh Utari di pundaknya. Tidak terlalu berat, masih bisa dibawa dengan ilmu meringankan tubuh. Beberapa saat kemudian Asmarini sudah kembali melesat dari satu atap ke atap lain menuju tempat kereta kuda berada. Parwati tak bisa menahan tangisnya begitu melihat kondisi kakaknya yang mengenaskan. Dia memeluk erat Utari yang belum juga sadar. Aku tidak akan puas sebelum mencabik-cabik durjana itu. Geram Parwati. Hatinya begitu terguncang. Dia merasa sangat bersalah. Kakaknya bisa jadi begini karena ulahnya yang egois. Begitulah yang ada dalam benaknya. Apa kakang bisa mengobatinya? Tanya Asmarini. Aku tidak bisa mencari bahan obat di malam gelap begini. Kalau begitu besok saja, setidaknya Utari selamat. Tidak mendapat perlakuan keji lagi dari si bejat itu. Asmarini menerangkan kalau dia sudah membuat pemuda itu mandul. Bahkan tidak bisa menggunakan benda keramatnya lagi. Adijaya tersedak mendengarnya. Melihat keadaan Utari yang malang begini, wajar saja kalau istrinya emosi lalu melampiaskan dengan cara seperti itu. Tak terbayangkan seandainya dirinya yang mengalami seperti itu. Tiba-tiba di luar kereta ada suara memanggil. Adijaya membuka pintu. Walau gelap tapi masih bisa melihat dua orang berdiri. Kantadalu dan yang satunya sudah pernah melihat, mungkin kakaknya Parwati. Akhirnya kutemukan juga, ujar Kantadalu. Sementara Sudaliwa terheran-heran karena sebelumnya dia juga pernah melihat kereta kuda ini. Parwati keluar setelah mendengar suara kekasihnya. Kakang Liwa, Kakang Dalu, kebetulan. Gadis ini langsung turun. Parwati langsung mengerti sikap kakaknya yang agak bingung. Dia segera menjelaskan, waktu itu dia sembunyi di dalam kereta. Dan Asmarini membohonginya. Teteh Utari dalam keadaan gawat, bisakah kakang berdua membawanya ke tabib terdekat? Utari. Sudaliwa terkejut. Parwati menjelaskan bahwa Asmarini baru saja berhasil membawa kakak perempuannya ke sini. Dua lelaki ini saling pandang. Sendirian menerobos kandang musuh dan berhasil membawa targetnya dengan selamat. Seberapa besar nyali dan kekuatan si gadis? Kalau bukan adiknya yang bicara mungkin dia tidak akan percaya. Walau dirinya mempunyai ilmu silat, tapi hanya sebatas untuk membela diri. Dia tidak merasa menjadi seorang pendekar dengan kepandaiannya yang seuprit. Pemilik kereta kuda ini pasti pasangan pendekar yang sudah berkelana di dunia persilatan. Kalau begitu sangat beruntung jika pasangan ini membantu masalah yang menimpa desa Rancawangi.
Kalau begitu baiklah, biar aku yang membawanya. Sudaliwa langsung setuju. Utari pun digotong keluar kemudian dipanggul oleh Sudaliwa. Dia sangat terpukul melihat keadaannya. Sementara Kantadalu juga tampak geram. Jika ada yang ingin dibicarakan, besok pagi saja ke sini lagi. Pesan Parwati sebelum kakak dan kekasihnya pergi membawa Utari ke rumah tabib. Sebelumnya Kantadalu kebingungan karena kereta kuda Adijaya sudah tidak berada di tempat semula. Dia datang bersama Sudaliwa. Lalu dia menanyakan ke pemilik kedai yang sudah menutup kedainya sebelum hari gelap. Mengikuti keterangan pemilik kedai, akhirnya mereka menemukan keberadaan kereta kuda yang dicari. Mereka bermaksud mengutarakan rencana yang telah disusun bersama rekan-rekan yang lain. Namun, ternyata ada yang lebih penting untuk segera dikerjakan, yaitu membawa Utari yang sudah kritis ke tabib terdekat. Sementara itu di rumah Ki Lurah terjadi kegemparan yang membuat semua anak buah Raksana merasa tegang karena juragan besarnya sangat murka. Ki Somara sendiri yang menemukan anaknya bersimbah darah di kamar yang digunakan untuk menyekap Utari. Gadis itu juga hilang. Dia melihat atap yang jebol. Yang bikin dia sangat murka adalah kondisi anaknya. Saking marahnya, pintu kamar telah hancur berkeping-keping karena tinjunya. Pembalasan Ki Somara. Ki Somara berniat membawa pulang anaknya. Dia akan meminta gurunya untuk mengobati sebisa mungkin agar sembuh seperti sedia kala. Hatinya sangat terpukul mendapati nasib yang menimpa anaknya. Kupra, panggil Ki Somara. Saya, Juragan. Kupra adalah pemimpin anak buahnya. Dia paling sakti ilmunya dan sangat dipercaya Ki Somara maupun Raksana karena kesetiaannya. Kupra sudah mengabdi sejak Raksana masih kecil. Aku ingin bicara empat mata. Ki Somara mengajak Kupra masuk ke kamar lain yang tidak ditempati. Rahasiakan kepergianku. Jangan sampai anak buahmu tahu, apalagi warga desa. Pesannya. Dia takut ada gejolak yang tak diinginkan seandainya warga tahu dia dan anaknya tidak ada. Baik, Juragan. Kemudian pagi-pagi buta saat hari masih gelap. Ki Somara melesat cepat di jalanan sepi sambil menggendong putranya. Dia menuju ke rumahnya yang berada di desa tetangga. Saat ini di rumahnya hanya ada sepasang suami istri yang sudah paruh baya yang menjadi pembantunya. Dan satu orang lagi yang selalu bersemedi di kamar khusus, yaitu guru mereka. Waktu Carancang Tihang, Ki Somara telah sampai. Dia langsung masuk ke kamar khusus gurunya. Mohon ampun, Guru. Anakku dalam bahaya. Bisakah guru menolongnya? Pintanya dengan suara sehalus mungkin agar gurunya tidak terganggu atau tersinggung. Seorang kakek berpakaian kelabu yang duduk bersila sambil memejamkan matanya hanya mengangguk pelan. Kemudian Ki Somara membaringkan Raksana di depan si kakek. Setelah membungkuk hormat, Ki Somara undur diri. Tak mau mengganggu lebih lama. Gurunya sedang memantapkan ilmunya. Bila berhasil, maka dia juga akan mewarisinya. Tapi perasaan hampa menyelimuti dirinya. Dia mengkhawatirkan Raksana. Melihat luka anaknya, rasanya begitu menyayat hati. Entah masih ada harapan atau tidak sama sekali. Dia berjanji akan mencincang orang yang telah mencelakakan anaknya. Kemungkinannya hanya satu, yaitu gadis bertubuh mungil itu. Sungguh tidak disangka. Belum satu hari penuh anaknya menguasai desa tetangga, sudah mengalami nasib sial.
Apakah karena terburu-buru mengambil tindakan? Siapa gadis mungil itu? Siapa juga pemuda yang dijumpai anak buahnya? Apakah mereka mempunyai kerabat di desa itu? Tidak mungkin hanya kebetulan lewat, terus ikut campur urusannya. Dari mana mereka tahu masalah ini? Lalu Ki Somara teringat pada dua anak Ki Wardana yang masih di luar desa. Tiba-tiba telinganya mendengar suara halus memanggilnya. "Guru!" Desisnya sembari melangkah menuju kamarnya. Kakek yang rambut, kumis dan jenggot yang agak tebal berwarna sama dengan bajunya sudah membuka kedua matanya. Rambutnya riap-riapan tergerai. Wajahnya keriput menonjolkan tulang pipi dan lingkaran mata yang cekung. Organ pentingnya hancur, tidak ada satu ilmu pun yang mampu menyembuhkannya. Dia masih bisa hidup, tapi tidak ada harapan memiliki keturunan. Ki Somara rapatkan gigi, kepalkan tangan begitu mendengar penjelasan gurunya. Kematian terlalu enak bagi yang telah membuat anaknya menderita seumur hidup. Dia sebenarnya bukan tandinganmu, tapi suaminya yang lebih berbahaya. Aku belum mampu mendapatkan keterangan banyak tentang dia. Apa yang harus aku lakukan? Lakukan dengan cara yang sama. Dia menyiksa anakmu tanpa kau ketahui langsung. Begitu juga kau. Balaskan dendammu tapi jangan sampai semuanya tahu, kecuali dia sudah hancur. Ki Somara menahan napasnya. Kedua matanya agak menyipit. Ini berarti dia harus menjauhkan perempuan itu dari suaminya terlebih dahulu. Dia akan mengandalkan anak buahnya sebisa mungkin. Bagaimana kalau suaminya menuntut balas? Tanya Ki Somara kemudian. Itu menjadi bagianku. Mendengar jawaban ini Ki Somara tampak puas. Lalu dia memanggul anaknya lagi. Dia menyuruh sepasang pembantunya untuk merawat Raksana. Sepasang suami istri yang ditemukan terlunta-lunta di jalan. Sepertinya mereka telah kehilangan semua miliknya yang berharga, sehingga hidup di jalanan tanpa arah. Kemudian Ki Somara kembali ke desa Rancawangi. Kali ini dia berjalan kaki saja. Maksudnya sambil mencari keberadaan Asmarini yang katanya ada di dekat kedai pinggir jalan. Namun, setelah sampai di sana, kedai itu tampak sepi. Ki Somara langsung menemui pemilik kedai. Mereka tampak ketakutan begitu melihatnya. Tidak perlu takut, seru Ki Somara. Sampaikan kepada gadis yang telah mencelakai anakku, kalau dia berani jangan tanggung-tanggung. Lelaki parubaya itu keluar lagi meninggalkan kedai. Dia tahu pemilik kedai akan berusaha menyampaikan pesannya. Walaupun tidak diancam, tapi tahu akibatnya nanti. Sampai di rumah Ki Wardana disambut keterkejutan anak buahnya karena mereka yang tahu majikannya ada di dalam tiba-tiba datang dari luar. Kalian tidak usah terkejut, sekarang kumpulkan semua warga di alun-alun desa. Serentak semua anak buahnya bergerak ke sana kemari mendatangi setiap rumah penduduk dan memaksa mereka keluar. Disuruh kumpul di alun-alun. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan warga karena desa ini wilayahnya cukup luas. Setelah tengah hari baru terkumpul. Ki Somara berdiri di sebuah podium di depan para warga. Anak buahnya berjaga-jaga di segala penjuru. Dengan suara lantang dia mulai bicara. Mulai hari ini, kebun, ladang dan rumah juga hewan ternak yang kalian punya semuanya menjadi milikku. Jadi hasilnya juga diserahkan kepadaku. Kalian hanya buruh paksa yang hanya akan diberi makan secukupnya.
Terdengar gumaman tak jelas dari warga desa yang intinya jelas tidak terima. Ini namanya perampokan dan perampasan hak milik orang lain. Diam. Seketika semuanya diam. Siapa yang berani membantah, nyawa sebagai gantinya. Ki Somara yakin para penduduk masih sayang nyawanya, maka mereka akan menuruti semua perintahnya. Dan satu lagi, jangan coba-coba ada yang berani melapor kepada kerajaan. Penduduk desa benar-benar ketakutan. Mereka kehilangan semangat. Masa depan mereka kini hanyalah mimpi. Bahkan ada yang menyalahkan keluarga Ki Wardana. Bukankah semua ini terjadi karena Parwati yang menolak perjodohan? Ki Somara yang samar-samar mendengar hal itu tersenyum lebar sambil mendongakkan wajahnya ke langit. Betul, ini memang karena ulah pemimpin kalian. Yang berani berutang tapi tidak mampu membayar. Beginilah akibatnya, kalian dikorbankan untuk membayar utang-utangnya. Semakin panas hati warga setelah dikompori Ki Somara. Sementara dia semakin puas. Walaupun kini sebagian besar warga mulai membenci keluarga Ki Wardana, tapi tetap tidak akan menghilangkan penderitaan yang kini mereka alami. Sebagai cicilan pertama, lanjut Ki Somara. Sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing, serahkan semua harta simpanan kalian kepada anak buahku yang akan mengunjungi rumah kalian. Kalian ini tidak ubahnya budak, tidak boleh memiliki harta sepeser pun. Hanya makanan yang sudah dijatah masing-masing. Rasanya semakin lemas persendian warga desa setelah mendengar yang terakhir ini. Bubar, bubar. Siapkan apa yang diminta juragan. Sementara Ki Somara tertawa puas. Baginya penderitaan yang akan dialami para warga masih tidak cukup untuk membalas penderitaan anaknya. Dia mempunyai rencana lain yang lebih keji. Pergerakan. Karena tidak ada lagi pemuda yang bisa-bisa diajak bergabung dengan kelompok bentukan Sudaliwa, maka mereka mencari bantuan ke beberapa desa tetangga. Cukup susah untuk mendapatkannya. Namun, dengan perjuangan yang gigih akhirnya terkumpul semuanya berjumlah 24. Memang terlalu sedikit untuk bisa melawan anak buah raksana yang begitu banyak. Mereka dibagi menjadi 6 regu, masing-masing terdiri 4 orang. Ke-6 regu ini dibagi berdasarkan keterampilan dan kepandaian masing-masing. Ada regu yang khusus pandai memanah, ada yang pandai membidik dengan tombak dan juga melempar senjata kecil. 3 regu tersebut ahli dalam serangan jarak jauh. 3 regu lainnya ada yang dengan kepandaian umum yaitu bertarung langsung di jarak dekat. Ada yang pintar dalam membuat alat jebakan dan regu terakhir bertugas mengecoh lawan tapi tetap memiliki kepandaian silat. Menurut keterangan, yang ada di rumah Ki Wardana hanya Ki Somara. Dikabarkan Raksana dibawa pulang ke rumahnya karena mengalami cedera parah pada selangkangannya, tutur salah seorang menjelaskan situasi. Ya, gadis bernama Asmarini itu yang telah melukai Raksana ketika menyelamatkan Utari, timpal Kantadalu. Rencana kita tetap tidak berubah, kata Sudaliwa. Kita akan menyebar ke 6 titik dan melakukan aksi. Sebisa mungkin jangan ada korban dari pihak kita. Rencananya malam nanti mereka akan mulai bergerak. Mereka sudah membuat dan mengumpulkan alat dan senjata yang diperlukan seperti panah dan busurnya, tombak, pisau-pisau kecil, pedang, golok dan sebagainya. Malam pun tiba. Anak buah Ki Somara tak lagi berpusat di rumah Ki Wardana atau balai desa.
Mereka menyebar ke setiap penjuru. Jumlah mereka sekitar 100 orang lebih. Entah dari mana Kisomara mengumpulkan anak buah begitu banyak ini. Bagaikan satu pasukan kecil. Mereka juga dibagi berkelompok-kelompok. Satu kelompoknya paling sedikit 5 orang. Ada yang 6 atau 7 orang tergantung kemampuan. Jika jumlahnya hanya 5 berarti kemampuannya sudah lumayan. Kisomara tidak berada di rumah Ki Wardana, tapi di balai desa karena salah satu ruangannya dijadikan tempat untuk mengurung Ki Wardana dan istrinya. Agak jauh di depan sana, di sebuah jalan yang menuju balai desa terlihat sebuah keributan. 5 anak buah Kisomara tengah mengeroyok seseorang yang sepertinya wanita. Ayahnya Raksana ini segera berlari ke tempat kejadian. Dia menduga pasti gadis sialan itu yang datang mengacau. Ini saatnya pembalasan. Sampai di sana dia baru jelas melihat gadis itu memang bertubuh mungil seperti kata anaknya. "Minggir!" teriak Kisomara. 5 anak buahnya segera lakukan perintah. Kisomara sendiri langsung mengirimkan serangan tidak tanggung-tanggung. Menurut gurunya, gadis itu bukan tandingannya. Tapi dia tidak mau bertindak gegabah. Kisomara langsung mengeluarkan jurus andalannya. Hasilnya membuat dia tersenyum puas. Gadis bertubuh mungil itu kewalahan menerima serangannya. Sampai akhirnya lelaki parubaya ini mendaratkan tendangan kerasnya. Buk! Gadis bertubuh mungil terpental dan jatuh. Darah muncrat dari mulutnya. Dia tampan tak berdaya. Kesempatan ini tak disia-siakan. Kisomara segera menyambar gadis itu lalu dibawa ke dalam salah satu ruangan di balai desa. Dia melemparkannya dengan kasar. Hanya suara ratapan kesakitan yang keluar dari mulut si gadis. Kisomara memang sempat tergiur dengan keindahan tubuh si gadis walau mungil, tapi rasa dendam menutupi birahinya. "Aku akan menyiksamu lebih menderita daripada yang dialami anakku," geram Kisomara. Dia mulai menyiksa si gadis tanpa belas kasihan lagi. Dia merusak bagian-bagian penting di tubuh si gadis. Gadis itu hanya menjerit tertahan sambil menangis terseduh-seduh. Semakin menangis dan meratap semakin puas hati Kisomara. Bahkan dia melakukannya sambil tertawa-tawa. Dia tak menyangka bisa melampiaskan dendamnya semudah ini. 2 orang bertubuh ramping yang mengenakan pakaian serba hitam tampak berjalan mengendap-endap dari mulai gapura desa hingga masuk ke dalam. Mereka yang wajahnya juga ditutupi kain hitam kecuali kedua matanya berusaha menghindari tempat yang ada anak buah Kisomara. Mereka rela memutar jauh demi mencapai tempat tujuannya. Balai desa. Dari lekuk tubuhnya mereka dipastikan perempuan. Mereka bergerak tidak terburu-buru, yang penting sampai dan tidak ada satupun anak buah Kisomara yang memergokinya. Tapi bila mereka tak bisa menghindari berpapasan dengan anak buah Raksana, terpaksa mereka keluarkan senjata. Dalam beberapa gebrak saja semua anak buah Raksana yang mereka jumpai itu terkapar tak bernyawa. 2 wanita bertopeng kain kembali menyelinap dari tempat ke tempat setelah memastikan semua orang-orang Kisomara tewas dan tidak sampai mengundang kelompok lainnya. Tampak salah satunya melompat ke salah satu atap rumah. Langit yang gelap membantunya menjadi tak terlihat bagi yang sekilas saja. Di atas atap, dia memandu yang dibawa agar mengikuti arahannya. Setelah yang di bawah menyelinap dengan selamat dari pengawasan anak buah Raksana, yang di atas berkelebat ke atap lainnya tanpa menimbulkan suara.
Begitu seterusnya, yang di atas memberi arahan dan petunjuk kepada yang di bawah karena pandangannya lebih luas. Jadi tahu di mana saja yang aman untuk dilewati. Dan yang di bawah mengikutinya. Seandainya wanita yang di bawah juga memiliki ilmu meringankan tubuh, mungkin mereka akan sama-sama terbang dari atap ke atap. Tapi itulah manusia. Ada perbedaan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dua wanita bertubuh ramping tapi berbeda tingginya ini akhirnya sampai di belakang balai desa yang merupakan tanah perkebunan. Yang bisa terbang berada di atas pohon memperhatikan situasi. Dan yang satunya menunggu arahan. Sementara itu di beberapa tempat kelompok-kelompok bentukan Sudaliwa sudah melancarkan aksinya. Kelompok ahli panah sudah melesatkan anak panahnya ke sasaran. Tak ada yang meleset. Cukup satu anak untuk membuat tewas satu anak buah Kisomara. Mereka sudah menghabisi beberapa kelompok hampir tanpa perlawanan. Begitu juga kelompok yang ahli menyerang jarak jauh lainnya seperti tombak, dan senjata kecil. Setiap setelah melancarkan serangan, mereka segera sembunyi. Yang jago berkelahi jarak dekat, mereka menyerang tiba-tiba. Berusaha secepat mungkin menghabisi lawan lalu kembali menghilang. Cara yang dilakukan ini memang efektif karena lawan dalam keadaan tidak siap. Dan dua regu terakhir bekerja sama. Yang satu memancing lawan agar mengejar mereka. Diarahkan ke jebakan yang sudah disiapkan regu penjebak. Ada juga yang langsung menyerang ketika lawan terkecoh. Seperti arahan Sudaliwa, mereka bekerja seefektif mungkin dan tidak sampai ada korban dari pihak mereka. Dalam waktu yang agak singkat, mereka sudah mengurangi jumlah anak buah Kisomara. Siapakah gadis bertubuh mungil yang disiksa Kisomara? Siapa pula dua wanita bertopeng kain yang berada di belakang balai desa? Jangan bingung dulu, baca terus kelanjutannya. Episode sebelumnya, pembalasan Kisomara. Episode berikutnya, tertipu.